Masih ada yang mau kami juga. Ayo, masih ada yang mau kami juga. Ya. Orang suka sebulan bobo. Sebelumnya kami perkenalkan, kami adalah kuasa hukum dari teman-teman mahasiswa yang melakukan aksi kemarin dan telah ditangkap kemarin sore pada pukul 18.00 kurang lebih dan ditahan selama kurang lebih 24 jam. Dan mereka-mereka itu tadi kami sudah ketemu semalam, kami setelah menandatangani surat kuasa, dan tadi juga kami ketemu, mereka telah selesai dilakukan pemeriksaan. Dan tadi kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengeluarkan mereka dan mengajukan permohonan penangguhan penahanan karena kondisi dan tempat tinggal mereka juga ada yang di luar Ternate. Maka tadi diperintahkan oleh kepolisian agar menghubungi keluarga mereka agar mereka bisa memberikan jaminan terhadap penangguhan penahanan yang diajukan. Nah, oleh sebab itu pada hari ini juga mereka semua dikeluarkan karena memang batas waktu penangkapan 1x24 jam. Jadi kalau dihitung jam 18 kemarin sore berarti sampai dengan sore sebentar jam 18.00. Jadi sebelum jam 18 mereka sudah dikeluarkan sebelum masa waktu berakhir. Soal yang tadi kembali ditahan lebih 8 orang. Oke. Nah, soal mengenai aksi yang baru saja dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, tadi memang sempat terjadi point of information dari pihak kepolisian bahwa aksi yang teman-teman lakukan itu yang pertama tidak memberikan pemberitahuan atau izin kepada pihak kepolisian. Yang kedua, aksi yang mereka lakukan itu bertepatan dengan hari libur resmi. Ini hari cuti. Apalagi hari hari Maulid Nabi ya. Nah, oleh sebab itu berdasarkan peraturan Kapolri maka aksi itu harus dibubarkan. Nah, karena aksi dibubarkan tadi sempat dilakukan tindakan-tindakan yang menurut hemat saya itu merupakan perbuatan yang musrik vanhet proses artinya pelanggaran terhadap hukum acara. Artinya di tengah masa aksi tadi ada yang terluka, bahkan kepalanya bocor, dipukul oleh siapapun saya tidak tahu. Kalaupun itu dipukul oleh pihak kepolisian, maka saya meminta kepada pihak kepolisian untuk bertanggung jawab, karena secara etik seharusnya tindakan-tindakan itu dapat dilakukan dengan pencegahan atau preventif, tidak dengan represif. Oleh karena tindakan dilakukan dengan represif menurut saya harus ditangani juga secara hukum. Jadi biar berimbang, karena bagaimanapun mahasiswa yang ditangkap, diproses,
oknum polisi yang dipukul, yang memukul mahasiswa juga harus diproses. Biar ada yang namanya equality before the law, equality protection on the law, dan equality under justice the law. Artinya kedudukan yang sama di hadapan hukum, baik dia adalah polisi atau oknum yang melakukan kekerasan terhadap mahasiswa, ataupun mahasiswa yang dianggap melakukan perbuatan yang di luar daripada perintah undang-undang. Artinya aksi yang tidak izin atau pemberitahuan kepada pihak kepolisian atau aksi yang bertepatan dengan hari libur resmi. Nah, untuk berkaitan dengan dugaan terhadap pasal yang dikenakan, bahwa mahasiswa yang kemarin sempat aksi dan ditangkap, itu pasal yang dikenakan itu dugaan pasal itu 160 dan 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, itu pasal 60 itu soal mengenai penghasutan, dan 218 itu berkaitan dengan melawan pejabat dan seterusnya. Bagaimana soal ancaman demokrasi dari apa yang kemudian dilakukan oleh kemarin saat Oke, baik. Kalau menurut hemat saya, karena aksi yang mereka sampaikan itu adalah materi muatannya adalah soal tuntutan pemberlakuan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, yang itu secara nasional juga diikutkan oleh seluruh teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia dan seluruh penjuru daerah, maka tentu aksi yang dilakukan itu adalah aksi yang tidak boleh dilarang. Artinya sepanjang aksi itu dapat sah secara hukum, mereka bertindak dengan pemberitahuan terlebih dahulu, maka aksi itu tidak boleh dilarang sebelum waktu aksi itu selesai. Artinya sebelum jam 18.00 selesai, itu aksi itu masih tetap dilakukan. Tapi kalau lewat dari 18.00, maka aksi itu harus dihentikan demi hukum. Nah, oleh sebab itu menurut hemat saya, kebebasan ekspresi buruh atau kebebasan ekspresi mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan terhadap pemberlakuan yang nantinya Omnibus Law ini berlaku, diberikan nomor dan diundangkan, maka tentunya akan mendapatkan gelombang aksi protes yang begitu besar, baik dari kalangan buruh atau dimungkinkan dari kalangan pengusaha. Nah, oleh sebab itu, kalau misalnya aksi-aksi itu dihentikan atau dipaksakan dengan cara apapun itu, maka secara wajar dalam konteks Declaration of Human Rights itu melanggar yang namanya hak asasi manusia seseorang dan merupakan prinsip yang dilanggar dalam demokrasi. Nah, oleh sebab itu menurut hemat saya itu tidak dapat dibenarkan, karena tindakan-tindakan yang dilakukan dengan cara represif tentu melanggar yang namanya hukum acara, atau disebut dengan istilah misbreak van het procesre, pelanggaran terhadap hukum acara. Nah, memang dalam the rule of law atau sistem hukum kita itu kita mengenal yang namanya presumption of innocence, artinya praduga tidak bersalah, bukan presumption of guilt. Helbert Alpeker telah menjelaskan hal demikian. Oleh sebab itu, karena negara kita juga menganut yang namanya presumption of innocence, maka tentu yang namanya proses penegakan hukum juga harus menghormati yang namanya hak-hak tersangka. Salah satu bentuk atau konfigurasi terhadap hak-hak tersangka adalah kita melakukan cara-cara yang diatur dalam KUHP. Cara-cara itu tentu cara-cara yang tidak keluar dari tindakan-tindakan yang dikatakan sebagai tindakan diskresi. Nah, oleh sebab itu, kalau tindakan-tindakan itu dilakukan dengan kekerasan, maka menurut hemat saya itu diskresi yang terlalu berlebihan. Diskresi yang terlalu berlebihan itu bagian daripada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, kita menjaga mitra dengan pihak kepolisian, karena bagaimanapun mahasiswa, kami sebagai